Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Studio KDR. Teman-teman, di kesempatan kali kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar penerimaan untuk peserta didik baru ya, khususnya di jenjang SMA ataupun SMK negeri se-Provinsi Jawa Timur tahun 2024 ini. Dalam kesempatan ini kita akan berbagi informasi nih yang banyak sekali ditanyakan ya, baik itu orang tua ataupun calon peserta didik baru ini mengenai sertifikat lomba. Ya, ini yang mana teman-teman kalau kita ketahui ya, di jadwal PPDB Jatim itu ada namanya jalur prestasi hasil lomba. Ya, kalau kita lihat di mana ya, di sini ya, di mengenai jadwal. Nah, di sini ada di tahap 1 teman-teman ya. Ini ada namanya jalur prestasi hasil lomba. Ini mungkin banyak sekali yang ditanyakan terkait dengan apa saja sih syaratnya yang bisa digunakan. Apakah sertifikat lomba ini bisa digunakan apa enggak? Nah, nanti di sertifikat lomba itu kan mengandung dua unsur ya. Jadi ada lomba akademik, lomba non akademik. Di mana di dalamnya ini juga ada nantinya ada golden ticket ya. Ada golden ticket itu kan ada dua ya teman-teman ya. Terus nanti kita akan sedikit membahas terkait dengan contoh legalisir ya. Legalisir sertifikat lomba itu apakah sertifikatnya harus dilegalisir apa enggak sih? Nah, legalisirnya kemana ya? Atau legalisasinya itu kemana? Terus kita juga bahas terkait dengan skornya. Jadi ketika kita punya sertifikat lomba seperti ini, misalkan juara berapa ya, apakah beregu atau individu, itu skornya berapa sih, nilainya berapa, terus maksimalnya berapa sih nanti untuk sertifikat lomba itu yang bisa diupload. Pak, misalkan saya punya 50 sertifikat lomba, apakah semuanya bisa diupload apa enggak? Nanti kita akan bahas di sini ya. Nah, tentunya yang punya sertifikat lomba, nah ini tentunya ada harapan ya. Jadi harapan untuk bisa ikut di tahap 1 ya teman-teman ya. Di tanggal 10 sampai 11 Juni 2024 nanti bisa ikut di jalur prestasi lomba. Nanti di sini kita akan bahas apa saja ya syarat dan ketentuan sehingga nanti sertifikat lomba itu bisa digunakan apa tidak. Ya, untuk itu teman-teman silahkan simak video ini sampai dengan selesai. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya, bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastudioKDR.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Jadi untuk syarat sertifikat lomba sebenarnya di dalam Juknis sudah dijelaskan teman-teman ya. Jadi lombanya apa saja yang bisa digunakan, terus skornya berapa, terus minimalnya ya lomba itu minimalnya itu adalah tingkat kabupaten atau kota. Ini mungkin teman-teman bagaimana dengan tingkat sekolah ya, bagaimana dengan yang tidak ada tingkatnya. Nah, nanti kita akan bahas di video ini. Oke, yang pertama kita lihat tentang Juknisnya ya. Jadi kita ambil dari Juknisnya. Nah, mungkin ada yang belum paham, ada yang belum kurang tahu ya. Nanti kita akan coba memberikan informasi lebih lanjutnya ya. Oke, yang pertama untuk syarat dan ketentuan mengenai sertifikat lomba. Ya, jadi sertifikat lomba itu kan contohnya banyak teman-teman ya. Ini kan contohnya sertifikat lomba. Nah, di sini harus bunyinya itu harus sebagai juara teman-teman ya. Jadi bunyinya itu harus sebagai juara. Kalau ini kan sebagai peserta ya. Nah, sebagai peserta ini berarti kan dia tidak masuk ya. Jadi tidak masuk. Jadi harus yang berbunyi sebagai juara. Nah, mana ini ya. Jadi juara, apakah yang berbunyi juara seperti ini juga bisa digunakan untuk jalur prestasi lomba? Tentunya belum tentu teman-teman ya. Nah, di dalam sini nanti ada ketentuannya, ada dua ketentuan. Yang pertama adalah tingkatnya. Jadi minimal ya, itu adalah tingkat kabupaten atau kota. Kalau di sini kan tingkat madrasah ya, tingkat sekolah berarti ya. Nah, selain sini misalkan di sini tingkat kabupaten kota, nah, dilihat juga tanggal terbitnya ini tanggal berapa sih? Ya, masih bisa enggak sih ya. Jadi nanti kita akan bahas di sini ya. Oke ya, kita lanjutkan untuk syarat dan ketentuan mengenai sertifikat lomba. Ini yang pertama teman-teman ya. Jadi jalur prestasi lomba ini diperuntukkan ya bagi calon peserta didik baru, ini baik di jenjang SMA ataupun SMK, yang mana lombanya terdiri dari lomba bidang akademik dan lomba bidang non akademik. Ini mungkin teman-teman tahu ya. Lomba akademik itu apa saja sih Pak? Contohnya, non akademik itu apa sih contohnya? Nah, di sini ada secara berjenjang ataupun tidak berjenjang. Nah, di tingkat ini ya. Jadi minimal itu adalah tingkat kabupaten atau kota. Jadi teman-teman nanti di dalam sertifikatnya ini dilihat. Di sini mesti ada tingkatnya ya. Nah, ini misalkan juara 1 ya dalam acara konferensi nasional, ini berarti tingkatnya kan nasional.
ya. Jadi seperti ini harus berbunyi juara yang pertama ya, minimal juara 1, 2, 3 ya. Nah ini, nah ya, jadi minimal tingkat di juara 1, 2, 3. Nah terus dalam acara, nah ini konferensi tingkat apa nanti, terus dapatnya itu tahun berapa, ini dilihat ya, dilihat. Dan tingkat nasional secara serta tingkat internasional. Nah di sini dilihat teman-teman ya, di sini dilihat ya. Jadi akademik, non akademik contohnya apa ya? Sebenarnya teman-teman bisa cek di sini ya, di mana ya? Di sini. Di sini teman-teman bisa masuk di bagian ketentuan ya, di prestasi nilai-nilai lomba, mana lombanya ini ya. Nah, di sini sudah ada contohnya ya. Jadi contoh untuk prestasi hasil lomba bidang akademik ini terdiri dari riset dan inovasi, sains teknologi, riset inovasi yang terdiri dari misalkan ya, ada olimpiade sains nasional ya, terus ada kompetensi sains nasional, ada OLSN, opsi ya, KSM, robotika, dan ini juga ada lombang bidang akademik lainnya. Nah ini terus untuk yang non akademik ya, ini contohnya banyak teman-teman ya, misalkan ada FLS 2N, misalkan di bidang olahraga. Nah ini banyak sekali yang ditanyakan terkait olahraga ya, misalkan mendapat medali emas, dapat medali perak, perunggu. Nah tentunya di bidang olahraga itu ada medali emas ya, emas itu sama dengan juara 1 teman-teman ya. Nanti ini contohnya untuk yang non akademik ya. Nah tentunya juga ada lainnya ya, jadi ada bidang-bidang lainnya, di sini ada bidang juga lainnya ya. Terus yang berikutnya di poin 2 teman-teman, nah ini bukti atas prestasi akademik ataupun non akademik. Nah diperoleh dari kompetensi yang diselenggarakan oleh ya, ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan atau lembaga lainnya. Nah lembaga lainnya yang dimaksud ini, nah di sini dijelaskan ya di dalam di poin 3. Jadi yang dimaksud lembaga lainnya ya, seperti pada nomor 2 ini, itu adalah penyelenggaraan lomba kompetensi yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi atau lembaga yang bekerja sama dengan dinas pendidikan. Ya, kalau misalkan nggak bekerja sama dengan dinas pendidikan, bagaimana Pak? Ya tentunya tidak memenuhi syarat. Tapi untuk daftar bisa, tapi tentunya tidak memenuhi syarat. Ya, ini sesuai dengan ketentuannya ya di dalam juknisnya. Terus yang berikutnya di poin 4, nah ini prestasi yang bersifat berkelompok kelompok ya, misalkan sepak bola, misalkan voli, misalkan bulu tangkis ya, bulu tangkis yang ganda putra atau campuran misalkan. Nah ini kan berkelompok kelompok ya. Nah di sini jumlah yang diterima di dalam satu pendidikan, jadi di satuan pendidikan di satu sekolah ini tidak boleh melebihi 2 orang dari setiap jenis perlombaannya. Ya, jadi tidak boleh melebihi 2 orang ya. Terus di poin 5, jumlah sertifikat. Nah ini yang ditanyakan ya, sering ditanyakan adalah jumlah sertifikat piagam yang diisikan atau diunggah dalam sistem sebagai dasar seleksi adalah maksimal 15 sertifikat piagam atau lomba. Ya, jadi misalkan Pak saya punya 50 misalkan ya, dicari aja ya yang 15 yang nilainya tinggi. Nanti kita lihat skornya ya. Nah, ini yang cari aja yang 15 sertifikat yang nilainya paling tinggi. Paham ya? Jadi misalkan punya 20 ya ambil aja yang 15. Paham ya? Berikutnya nomor 6. Ini juga yang ditanyakan adalah verifikasi sertifikat atau piagam hasil lomba ini dilakukan oleh kepala sekolah ya. Kepala sekolah SMP atau sekolah derajat. Nah, atau misalkan boleh pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang ini banyak ya teman-teman. Ya misalkan ada KONI misalkan. Jadi boleh yang penyelenggaranya ya. Tetapi kan di sini juga diberikan kemudahan. Artinya boleh misalkan yang melakukan legalisir ya atau legalisasi ya, verifikasi itu kepala sekolah SMP-nya. Tetapi boleh juga misalkan dari pejabat berwenang. Misalkan kita kasih contoh misalkan KONI misalkan. Ya, jadi misalkan KONI dia memberikan legalisir karena memang dia yang mengadakan lomba juga boleh. Jadi pejabat yang berwenang. Paham ya? Terus di bab 7, nah di poin 7, fotokopi dokumen sertifikat atau piagam hasil lomba ini wajib ya dilegalisasi atau dilegalisir oleh kepala sekolah SMP atau sederajat asal dan dilengkapi dengan surat keterangan dari kepala SMP MTS sederajat asal. Jadi sertifikat lombanya ini dilegalisir teman-teman ya. Ini kan asli ya, ini kan asli. Asli ini difotokopi dulu. Ini difotokopi dulu, setelah difotokopi lah ini dilegalisir. Nah, ini legalisir. Nah, paham ya? Contohnya seperti ini. Jadi wajib dilegalisir dan harus ada surat keterangannya. Ya, misalkan ini ya berarti misalkan nama ini ya, namanya ini terus mengikuti juara lomba 1 di tingkat apa. Nah, ini ada surat keterangan dari kepala sekolahnya. Ya, jadi dilengkapi. Nah, misalkan ada 15 sertifikat ya berarti minta 15 surat keterangan. Paham ya?
Terus berikutnya, apabila di dalam sertifikat yang tidak tertulis tingkat lombanya, maka harus dilampiri surat keterangan dari kepala sekolah tingkat lombanya. Jadi biasanya mungkin ada juga ya, yang sini nggak ada tingkat lombanya. Kalau ini kan ada ya, nasional, berarti tingkatnya nasional. Terus kalau misalkan nggak ada tingkat lombanya, ya di sini ada tingkatnya ini tingkat kabupaten, kota, atau mungkin nasional, internasional, yaitu dilampiri ya dengan surat keterangan dari kepala sekolah yang menjelaskan ini lombanya itu yang diikuti siswanya itu tingkat apa. Paham ya? Terus yang terakhir teman-teman, nah ini bukti atas prestasi atau penghargaan diterbitkan paling singkat ya. Jadi paling singkat adalah 6 bulan. Ya, jadi ini kalau PBDB dibuka 10 Juni ya berarti 6 bulannya berarti sekitar Desember ya. Jadi misalkan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, ya itu kan 6 bulan. Nah, ini tentu dilihat ya, ini 10 Juni, berarti paling singkat adalah 6 bulan. Dan paling lama ini 3 tahun sebelum pendaftaran. Nah, ini kalau kita lihat di sini ya. Nah, kalau 6 bulan teman-teman ya di sini ya sertifikat yang bisa digunakan adalah maksimalnya adalah 9 Juni 2021. Ya. Karena pendaftaran itu kan sebelum 10 Juni ya. Jadi sebelum 10 Juni berarti kita ambil tanggal 9 Juni. Nah, ini 3 tahun ya. Jadi 9 Juni 2021. Jadi yang punya sertifikat ya, jadi yang punya sertifikat lomba itu yang tanggalnya di atas ini boleh. Jadi kan maksimal kan 3 tahun. Kalau misalkan ini 8 Juni ya, misalkan kita isi 8 Juni. Nah, ini kan 3 tahun lebih 1 hari ini tidak boleh ya. Jadi maksimal adalah 3 tahun. Misalkan ini kita ambil yang agak panjang, misalkan 1 Juni misalkan. Ini kan 3 tahun lebih 8 hari. Jadi tidak boleh. Jadi maksimal adalah 9 Juni ya. 9 Juni 2021. Misalkan tanggal 10 misalkan. 10 ini kan berarti kan 2 tahun ini boleh. Jadi maksimal tanggalnya itu adalah 9 Juni. Jadi paling pendek ya. Ini 3 tahun. Kalau 6 bulannya ya, 6 bulannya itu adalah maksimal 9 Desember. Ya, 9 Desember 2023. Jadi kalau misalkan punya sertifikat di atas 9 Desember 2023 berarti tidak memenuhi syarat. Tapi bisa daftar Pak, bisa, tapi tidak memenuhi syarat ya karena lebih dari 6 bulan. Misalkan kita isi 10 Desember misalkan. Nah, ini kan 5 bulan 30 hari. 5 bulan 30 hari ini berarti anunya 31 hari ya. Nah, misalkan dapatnya baru di bulan Januari misalkan. Ambil aja Januari ya. Nah, ini berarti kan dia ini maksudnya 2024. Misalkan dapatnya Januari. Lah ini kan 4 bulan 30 hari. Jadi tidak bisa digunakan. Jadi kalau di sini jelas ya. Jadi maksimalnya adalah ini yang paling paling maksimal ya. 2023 ini teman-teman. Ini ya. Ini 6 bulan. Jadi tanggal maksimal jadi di bawah 9 Desember 2023. Kalau di atas itu berarti kurang dari 6 bulan. Ini sesuai dengan ketentuan bahwa paling singkat adalah 6 bulan. Paham teman-teman ya? Jadi dilihat di sertifikatnya. Sertifikat lombanya ini kan ada tanggalnya ya. Nah, di sini kan ada tanggalnya. Dia dapatnya tanggal berapa. Jadi maksimal 3 tahun dan minimal 6 bulan. Itu yang bisa digunakan. Paham teman-teman ya? Terus yang berikutnya skor sertifikat lomba. Ini skornya ya. Jadi skor itu teman-teman itu punya sertifikat lomba. Misalkan ini tingkat nasional ya. Ini juara 1 tingkat nasional. Nah, ini kan individu ya. Ini individu. Jadi dia bukan bergu atau bukan kelompok ya. Nah, berarti dilihat di sini ya. Jadi yang pertama itu adalah di sini dilihat ya. Prestasi berjenjang atau tidak. Ya, dilihat berjenjang atau tidak. Nah, misalkan tidak berjenjang, nah ini prestasi tidak berjenjang individu. Nah, dilihat juaranya juara berapa. Ini adalah juara 1. Nah, ini dilihat tingkatnya. Tingkatnya nasional misalkan. Berarti kan nasional itu kan di sini. Nah, berarti skornya berapa? 32. Ya, jadi nah ini contohnya ya. Jadi prestasi tidak berjenjang individu misalkan. Juara 1 tingkatnya nasional, maka skornya adalah 32. Jadi nanti dapat 32 poin. Nah, misalkan kalau punya 2, berarti tinggal ditambahkan ya, Misalkan punya ini misalkan mana contohnya. Nah, misalkan punya lagi yang berjenjang bergu. Nah, ini nanti tingkat apa? Nanti dia dapat skor berapa, ini tinggal dijumlahkan. Nah, maksimalnya itu adalah 15 sertifikat lomba. Paham teman-teman ya? Terus yang berikutnya ini ada juga hafiz ya. Hafiz Quran ini dilihat dari juznya itu paling banyak berapa.
Kalau misalkan nah ini minimal ya. Jadi minimal paling pendek itu adalah hafal juz 1 sampai dengan 6. Jadi berarti kan minimal kan juz 1 juz ya. Jadi dia 1 juz 1 sampai 6 itu skornya adalah 4. Misalkan hafal 1 juz berarti dia dapat skor 4. Nah, nanti di sini terus ini yang paling banyak ya, dia juznya dia misalkan hafal khatam Al-Qur'an ya 30 juz, berarti dia dapat skor 128. Kalau misalkan dia, Pak saya 12 juz, hafal 12 juz misalkan, ini adalah 16 skornya. Nah, di sini sertifikat dikeluarkan oleh pondok pesantren atau lembaga tahfidzul Quran dan dilegalisir oleh instansi yang berwenang ya. Misalkan dari Kemenak atau dari mana, ini ada dari pondok pesantren misalkan ya. Nah, terus berikutnya godong tiket ya. Godong tiket ini ada 2 ya, yaitu sebagai ketua OSIS. Ini kuotanya 1 di setiap sekolah. Nah, terus setelah itu godong tiketnya adalah hafiz Quran. Ini juga kuotanya 1 ya. Terus ada juga delegasi sekolah ya. Delegasi sekolah ini dilihat tingkatnya ya, dilihat tingkatnya. Dia tingkatnya apakah nasional, internasional atau provinsi. Contohnya delegasi itu apa, Pak? Misalkan ada jambore yang teman-teman ikut pramuka ya. Misalkan ikut pramuka itu kan ada jambore. Misalkan dikirim di Jamnas ya, jambore nasional, misalkan di Bogor atau di mana ya. Nah, itu berarti dia tingkatnya apa? Nah, misalkan tingkatnya nasional ya, berarti jambore nasional. Nah, dia sama ya, jadi skornya itu adalah sama dengan juara 3 prestasi tidak berjenjang atau individu sesuai tingkatannya. Nah, ini misalkan dia jambore ya, Jamnas, jambore nasional, berarti skornya berapa? Sama dengan juara 3. Kita cek dulu ya. Nah, ini biar punya gambaran. Nah, ini. Jadi sama dengan ini ya, sama dengan juara 3 prestasi tidak berjenjang. Nah, kita lihat prestasi tidak berjenjang atau individu. Nah, ini ya. Berarti tidak berjenjang individu. Nah, ini sesuai dengan juara tingkat 3. Ya, sama dengan ini. Ya, juara 3 prestasi tidak berjenjang sesuai dengan tingkatannya. Ya, misalkan dia Jamnas nasional, berarti dia adalah punya skor 8. Ini misalkan dia delegasinya individu. Kalau beregu berarti sesuai dengan tingkatannya, sama ya. Ini berarti kalau beregu, nah ini sama dengan juara 3 prestasi tidak berjenjang. Ya, ini prestasi tidak berjenjang. Nah, prestasi tidak berjenjang beregu. Nah, ini sama dengan juara 3. Nah, ini tinggal tergantung tingkatnya apa. Ini untuk skornya. Paham teman-teman ya? Jadi untuk prestasi lomba yang mungkin teman-teman bisa dipahami. Nanti kurang jelas teman-teman bisa tuliskan aja di kolom komentar. Nah, berikutnya legalisir ya. Jadi legalisir itu teman-teman kan punya yang asli ini ya. Jadi yang punya aslinya kalau saya sarankan yang diupload itu adalah jangan yang asli ya, tapi yang sudah dilegalisir. Artinya sertifikatnya itu sudah disahkan oleh kepala sekolah ya atau lembaga yang berwenang. Tadi yang diupload itu yang seperti ini teman-teman. Ini kan yang asli ya. Di asli ini difotokopi. Nah, setelah itu ini dilegalisir. Nah, ya contoh ya. Ini dilegalisir seperti ini. Nah, nanti ini difoto ya, difoto atau di-scan warna. Jadi ini yang legalisir. Ini artinya bahwa sertifikatnya itu sudah sudah diverifikasi oleh sekolahnya. Atau misalkan seperti ini ya. Jadi ini namanya legalisir. Jadi ini foto ini yang fotokopian terus dimintakan sekolah legalisir ini. Ini nanti difoto, ini yang diupload. Artinya ini sudah diverifikasi. Terus nanti yang dikirim ke sekolah, misalkan teman-teman diterima. Nanti yang dibawa ke sekolah adalah ini. Berkasnya adalah yang legalisir. Jadi bukan yang asli tapi yang legalisir. Paham ya? Nah, seperti itu. Itu teman-teman ya. Nanti kita akan bahas untuk bagaimana sih cara daftarnya ya. Nah, nanti kita akan bahas juga untuk bagaimana cara daftar untuk di jalur prestasi hasil lomba. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa membantu ya bagi teman-teman yang mungkin masih bingung. Saya akhiri, mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.